Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kelompok kami Zueli Zulfa dan Dewi Setia Rahayu dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan tentang sejarah masuknya Islam di Jepara. Simak videonya ya. Jepara, yang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah, menyimpan sejarah peradaban Islam yang sangat banyak. Selain kota-kota di sekitarnya seperti Kudus, Demak, dan lain-lain. Letak geografis Jepara di sebelah selatan berbatasan dengan Demak, Kudus, dan Pegunungan Muria. Sebelah barat dan utara berbatasan dengan Laut Jawa. Kondisi geografis Jepara tidak seluruhnya datar. Sebagian daerahnya ada yang pegunungan dan ada juga yang rawa-rawa. Dilihat dari keadaan hidrologis, Kabupaten Jepara bagian timur merupakan lereng, sedangkan bagian barat adalah Gunung Muria. Kaki pegunungan ini mengalir beberapa sungai besar dan kecil yang sangat mendukung usaha pertanian dan berpengaruh besar pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Jepara sekarang berada di Provinsi Jawa Tengah. Jepara merupakan salah satu kabupaten daerah tingkat 2 di Jawa Tengah. Jepara memiliki luas wilayah 24,67 km persegi dengan populasi pada tahun 2019 sebanyak 1.258 juta jiwa. Islam masuk ke Jepara kemungkinan besar melalui perdagangan seperti halnya di daerah pesisir lainnya. Karena di Jepara terdapat sebuah pelabuhan yang lumayan besar pada zamannya. Selain itu, peran para ulama juga tidak bisa dilupakan dalam penyebaran agama Islam di Jepara. Karena banyak metode yang mereka gunakan dalam penyebaran agama Islam di Jepara. Terdapat cerita yang berhubungan dengan tersebarnya agama Islam di Jepara, yaitu tentang pernikahan seorang ratu bernama Kalinyamat dengan pedagang keturunan Cina. Ceritanya, Sunan Kudus yang merupakan salah satu ulama penyebar agama Islam di tanah Jawa mengislamkan seorang saudagar berketurunan Cina dan memberikan nama untuknya Hadiri. Kemudian dikenal dengan Sunan Hadiri. Syahdan terjadi pernikahan antara Sunan Hadiri dengan seorang ratu bernama Kalinyamat. Ratu ini merupakan putri dari Sultan Trenggono Demak. Dalam bidang agama, Ratu Kalinyamat mempunyai peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam. Pernikahan ini merupakan salah satu sarana penyebaran agama Islam di Jepara, di mana merupakan contoh percampuran darah dan pemerataan masyarakat yang telah terlaksana di Jawa Tengah karena kedatangan agama Islam yang telah diterima baik. Tentunya pernikahan ini didasarkan pada ajaran Islam, di mana kedua mempelai harus masuk Islam. Penyebaran Islam di pantai utara Jawa Tengah baru terjadi setelah penyebaran Islam di Jawa Timur, yakni sekitar pertengahan abad ke-15 Masehi. Pada masa awal penyebaran Islam di Jawa, tokoh wali, ulama, dan kiai menjadi perintis atau cikal bakal pembentukan masyarakat desa baru atau pemukiman baru, sehingga pengaruhnya amat besar terhadap masyarakat di lingkungannya. Pesantren dan masjid merupakan sarana yang digunakan untuk penyebaran agama Islam di kala itu. Pada awal Islam masuk ke Jepara, masyarakat golongan menengah seperti pedagang dan buruh adalah golongan pertama yang memeluk agama Islam. Demikian ini disebabkan Islam masuk ke Jepara antara lain lewat jalur perdagangan, yang mana para pedagang yang datang ke Jepara melakukan berbagai macam interaksi selain transaksi jual beli. Maka tidak jarang upaya saling memengaruhi terjadi, sehingga
penyebaran agama Islam pun terjadi di antara teman seprofesi. Rasa persaudaraan antar bangsa itu yang pada asasnya tidak mengakui adanya perbedaan keturunan, golongan, dan suku antara pemeluknya, ternyata mempunyai daya tarik kepada para pedagang dan pelaut yang berbeda-beda tempat asalnya dan mempunyai bermacam-macam adat istiadat dan cara hidup. Dalam pergaulan hidup masyarakat, golongan menengah yang berdagang ini agama Islam yang memajukan sifat sama rata atau musawah itu menciptakan tata tertib dan keamanan seraya menonjolkan kerukunan. Sebelum kedatangan Islam di Jepara, masyarakat Jepara mempercayai sistem kasta, yakni golongan manusia dalam masyarakat beragama Hindu. Sistem ini memiliki unsur diskriminatif yang mana tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan persamaan, egaliter atau musawah. Ketika Islam datang, sistem tersebut dihapuskan karena menyebabkan terjadinya disharmoni dalam masyarakat. Islam mengajarkan musawah yang menjadikan masyarakat hidup harmonis. Walau Islam telah datang di Jepara dan banyak pemeluknya, namun budaya Hindu-Buddha masih mengakar kuat dalam masyarakat Jepara sehingga sulit untuk melepaskannya. Kendati demikian, Islam tetap menjaga budaya itu selama budaya itu sesuai dengan ajaran Islam yang berkarakteristik ketuhanan atau ilahiyah, kemanusiaan atau insaniyah, dan universalitas atau alamiyah. Dengan penjelasan ini, maka Islamisasi di Jepara dilakukan dengan cara damai dan mengedepankan kemanusiaan.